Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvan di channel Elvan Fishing. Di video kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana cara menyeting reel bite casting supaya minim backlash. Ini khususnya untuk pemancing pemula seperti kita. Oke. Tackle yang saya gunakan pada video ini adalah reelnya ini adalah Daiwa Tatula. Kemudian untuk rod itu adalah Maguro Ottoman. Bisa dilihat di sini. Maguro Ottoman dengan spek 612 LB. Actionnya adalah fast. Oke. Dan line ini adalah ukuran 1,5. Langsung saja yang harus dilakukan oleh seorang pemula itu adalah mengetahui bagian-bagian terpenting dari reel bite casting. Bagian pertama ini adalah handle. Fungsi dari handle itu adalah untuk menggulung line dan juga untuk mengembalikan posisi tambar ke posisi awal. Kemudian ini adalah tambar. Nah, fungsi tambar ini adalah ketika ditekan, ini adalah untuk merilis line atau memposisikan spool ke dalam posisi free spool. Jadi tidak ada hambatan untuk spool berputar. Kemudian ini adalah spool. Kita sama-sama mengetahui bahwa fungsi spool ini adalah untuk menampung line. Oke. Ini adalah line guide. Fungsi dari line guide ini adalah tempat keluarnya line, sehingga line yang keluar teratur, keluar secara teratur. Fungsi berikutnya adalah ketika kita menggulung line, mekanismenya akan bergerak ke kanan dan ke kiri dengan tujuan untuk menyusun line secara rapi di spool. Jadi rata banyaknya line di spool ini, kanan dan kiri imbang. Selanjutnya ini adalah spool tension knob. Fungsinya adalah untuk mengatur lemparan dan juga mengatur penyesuaian berat lure. Bagian terpenting lainnya adalah ini adalah braking system. Berdasarkan jenisnya, ada dua jenis braking system. Yang pertama adalah sentrifugal dan yang kedua adalah magnetik. Kebetulan reel yang saya gunakan ini adalah brake system dengan sistem magnetik. Selanjutnya yang terakhir ini adalah drag. Yang seperti bintang ini adalah drag. Fungsinya adalah menjaga ketegangan line ketika kita fight dengan ikan. Oke, mungkin itulah bagian-bagian terpenting dari reel bite casting yang harus diketahui oleh pemula seperti kita. Ada hal penting lainnya yang sangat mendasar, yaitu adalah kenapa bisa terjadi backlash. Backlash dapat terjadi jika kecepatan putaran spool dan kecepatan keluaran line, kecepatan lainnya keluar itu tidak seimbang, maka akan terjadi backlash.
seharusnya kecepatan spool ini berputar harus seimbang dengan kecepatan line keluar. Saya ilustrasikan seperti ini. Oke, ini adalah kecepatan spool berputar, dan ini adalah kecepatan line dalam keluar ya. Oke, kita mulai. Nah, ketika line-nya sudah berhenti, sedangkan spoolnya masih berputar, maka akan terjadi penumpukan line di sini. Kita coba lagi ya. Nah, dia menumpuk di sini. Inilah salah satu penyebab mendasar kenapa kita backlash. Seharusnya kecepatan spool dalam berputar dan kecepatan line ini harus seimbang. Saya ilustrasikan seperti ini, kurang lebih. Oke, sekali lagi. Jadi ketika line-nya sudah berhenti keluar, seharusnya spoolnya juga sudah berhenti. Atau ketika line-nya lambat keluar, maka spoolnya juga harus lambat. Lantas bagaimana cara kita untuk memberhentikan spool dan memperlambat spool untuk menyesuaikan dengan kecepatan keluar line? Itu adalah menggunakan jempol. Jadi kita usahakan jempol kita itu selalu dekat dengan posisi spool saat melempar. Jadi ketika kita ingin menghentikan spool, tinggal tekan saja. Atau jika kita ingin memperlambat spool, kita dekatkan atau kita sentuhkan sedikit saja pada spool, bagian spool, maka putarannya akan melambat, bahkan akan berhenti jika kita lebih menekan lagi. Itu adalah alasan yang paling mendasar kenapa kita backlash. Oke, selanjutnya saya akan sharing bagaimana menyeting reel bite casting untuk pemula seperti kita agar minim backlash. Kita akan coba di spot agar lebih mudah dipahami. Oke, sekarang saya berada di spot. Dan lure yang saya gunakan adalah jump frog. Ini kurang lebih beratnya 8 sampai 10 gram, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja. Settingan pertama itu adalah kita setting spool tension knob-nya, yaitu di posisi yang paling maksimal dengan cara memutarnya ke arah jarum jam, yaitu sebelah kanan ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita tekan tamparnya, maka lure-nya tidak akan jatuh. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita putar kembali atau kita kendorkan dengan cara memutar ke arah kiri secara perlahan seperti ini sampai lure-nya jatuh. Oke, seperti itu. Dan usahakan ketika lure-nya jatuh ke permukaan air atau tanah, spoolnya juga berhenti. Sekali lagi. Oh, ini kurang. Oke, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian bagian yang kedua adalah kita setting braking sistemnya ke settingan yang paling maksimal. Di reel saya ini settingan yang paling maksimalnya adalah 20. Kita posisikan di 20. Kemudian jika sudah, kita langsung lempar saja. Oke. Tidak backlash. Sekali lagi. Tidak backlash. Dalam keadaan seperti ini memang kita tidak akan backlash. Tapi kendala kita adalah lemparan kita kurang jauh. Bagaimana caranya untuk menambah jarak lempar kita? Kita posisikan ulang, kita sesuaikan braking sistemnya, kita turunkan dari 20 ke setengahnya, yaitu 10. Mungkin di reel kalian berbeda-beda ya angkanya, nanti disesuaikan saja dari maksimal ke setengah. Jika sudah, kita langsung lempar. Oke.
Jarak lempar sudah bertambah sedikit jauh dan tetap tidak backlash. Sekali lagi. Oke, tidak backlash. Untuk selanjutnya, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Cuman untuk catatan, settingan seperti ini sudah cukup untuk pemula seperti kita. Jadi insya Allah kita akan minim untuk backlash. Ada hal lain juga yang harus diperhatikan untuk kita semua sebagai pemula, yaitu hindari daerah sempit. Karena sebagus apa settingan, jika lure kita nyangkut sebelum kita melempar, itu kemungkinan besar untuk backlash akan terjadi. Kemudian yang kedua, hindari melawan arah angin. Karena jika kita melawan arah angin, itu akan menghambat laju lure, sehingga kecepatan line sama spoolnya akan berbeda. Jadi kemungkinan backlash juga akan terjadi. Kemudian jangan lupa juga ketika kita mengganti lure dengan berat yang berbeda, kita harus menyeting ulang spool tensionnya. Harus disesuaikan dan disetting seperti yang awal tadi. Oke? Gampang bukan? Dan untuk kalian yang baru bergabung di video ini, silakan like dan subscribe. Dan jika dirasa berkenan, maka silakan di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sharing ke kawan-kawan semua. Ini bukan menggurui, ini hanya berbagi tips sesama pemula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.